Saya katakan di awal buat kaum mendang-mending gak usah maksain nonton video ini. Ya, saya tahu ya kalau misalkan lihat dari spek dan harga doang dengan spek yang sejenis tuh ya kayak Redmi Note 9 Pro atau Realme 6 Pro, kita bisa dapetin ya yang harganya lebih murah ya atau yang lainnya lah. Tapi di sini bukan masalah spek dan harga doang, oke? Di sini Fadil langsung aja kita review. Saya dapat katakan di awal ponsel ini tuh cukup berani banget ya, dari dalam sampai luarnya. Walaupun ada beberapa catatan, tapi harus tetap diapresiasi. Pertama tentunya adalah masalah body yang anti mainstream. Ya, saya tahu ya kalau misalkan tampak depannya ya emang bosenin banget sih ya, tapi sebenarnya ini isi notch atau poninya tuh lebih mungil dibandingkan yang lain. Kalau misalkan kalian peduli sih. Jadi ya agak pendek lah ya si poninya. Yang jadi bahasan pokok tentunya bagian belakang. Kalau kalian bilang warna atau desainnya tuh alay, kalian harus lihat dan pegang langsung. Warna sunset melodinya ini tuh bener-bener oke, cakep. Ini tuh hasil peningkatan dari gradasi-gradasi warna yang ada di ponsel lain ya, yang udah banyak banget sebelum-sebelumnya. Tapi ini tuh beda. Kita lihat dari sudut pandang ini kadang biru, sudut pandang lain kadang merah muda, kadang juga bisa campurannya. Tapi ini tuh gak norak ya. Apalagi feel kacanya tuh bener-bener soft, lembut banget ngedove ya. Enak buat dipegang lama-lama. Buat nambahin kesan kokoh, si ponsel ini tuh permukaannya flat ya. Tapi tetap enak dipegang ya, karena ini slim dan cukup compact. Walaupun sebenarnya framenya biasa aja sih, gak kokoh, tapi gak masalah karena ketutupin sama hal lainnya. Untungnya juga di sini Vivo gak ngilangin jack 3,5 mm ya. Penempatan kameranya juga oke, anti mainstream banget. Penempatan kamera gini tuh ngingetin sama Vivo X50 Pro. Pokoknya kalau kita pakai casing ke si Vivo V20 ini tuh sayang aja gitu ya. Kalaupun ya pakai casing jangan yang berwarna lah, soalnya warnanya emang benar-benar cakep. Berlanjut ke nomor 2, itu ada layarnya yang kurang nendang. Layar AMOLED-nya ini tuh cukup ya buat nyajiin kontras yang cukup tinggi. Enak dilihat, tone warnanya bisa dikustomisasi, pokoknya gak ada komplain ya masalah penampilan. Komplainnya juga bukan di masalah layar yang nggak punya refresh rate tinggi ya. Karena buat saya saat ini tuh ya refresh rate 60Hz nggak masalah sih. Saya lebih milih AMOLED 60Hz dibandingkan IPS atau lainnya tapi refresh rate tinggi. Itu buat saya sih. Yang jadi masalahnya itu adalah layarnya yang kurang sensitif. Bukan pas dipakai ngegame aja, dipakai biasa atau ngetik itu serasa nggak pas aja, serasa kurang responsif. Sebenarnya pasti bukan di masalah hardware ya, tapi ada di masalah software. Yap, ada di Fantouch OS 11-nya. Ini tuh ponsel Android 11 pertama di dunia, yang udah didapetin pas kita beli ya, nggak usah update-update. Saya ngerasain performa Fantouch OS 11, Android 11 ini tuh kurang maksimal. Emang smooth, tapi setiap movementnya tuh kurang kerasa tegas aja, butuh banget update. Saya emang cukup kaget ya di Fantouch OS 11 ini. Padahal kayak baru kemarin aja si Vivo ngembangin Fantouch OS 10.5. Jadi kayak ngerasa agak keburu-buru buat nyamain angka antara versi Android dan si Fantouch OS. Emang seneng sih, tapi ngerasa terlalu terburu-buru aja ya. Dan emang kebukti, salah satu contohnya adalah always on display yang masih belum maksimal juga. Kita cuma bisa lihat notif SMS, WA, Line, dan ya yang lainnya tuh gak bisa. Jadi ya hasilnya sering banget ngecek ponsel ini ada notif atau enggak. Fantouch OS 11 ini juga masih membatasi performa hardware Vivo V20 yang seharusnya tuh emang kerasa kemampuannya gak kayak gini gitu. Harusnya tuh lebih dari ini. Tapi untungnya Fantouch OS 11 ini masalah notifikasi telat yang ada di Fantouch OS 10.5 itu udah hilang, udah nggak ada. Dan sekali lagi ini tuh tetap butuh update. Tapi masalah penampilan, bener, ini bener-bener saya suka ya, banget. Cukup signifikan dibandingkan versi sebelumnya. Ini tuh lebih mirip sama stok Android, mirip banget sama Android 11. Status barnya, setiap elemennya tuh udah dibikin simple. Walaupun udah mirip stok Android, tapi tentunya fitur-fitur esensial kayak dual apps, lock apps, dan lain-lain itu nggak dihilangin ya, itu tuh udah wajib ada. Apalagi kini ditambah fitur hardware NFC, jadi udah sepaket lengkap ya fiturnya. Dan belum matang softwarenya ini tuh berimbas ke performa ya, seperti yang tadi bahas. Performa ngegamenya emang enak, main PUBG dan game lainnya tuh oke. Cuma tetap kerasa nggak maksimal, jadi kerasa banget agak ketahan performanya, dibatasi ya. Si softwarenya tuh kurang membawa performa hardwarenya, kerasa. Termasuk performa kesehariannya. Belum maksimal, tapi emang tetap kerasa berpotensi seiring update berjalan.
emang nggak ganggu banget kok, nggak parah, cuma ya sayang aja. Untungnya nggak berimbas ke masalah pemakaian baterai. Ini cukup awet dari pagi sampai malam dan ngisinya pun cepet dengan si charger 33 watt. Yang terakhir kita bahas masalah kameranya yang emang bagus tapi tetap dibatasi lagi-lagi. Di iklannya kita disuguhin ya sama selfie yang malam harinya tuh bagus. Emang iya bagus ya, tapi yang harus kalian ketahui itu tuh bukan cuma dibantu sama kamera dan software belaka, tapi dibantu dengan layar AMOLED-nya. Jadi si AMOLED itu berfungsi sebagai flashlight. Ya ini tuh cukup membantu ya, membantu di potret malam hari selfie 30-40% dan cukup krusial. Jadi emang kameranya bagus ya, tapi nggak sebagus tanpa layar AMOLED-nya. Tentunya hasilnya emang benar-benar oke ya. Resolusi 44 megapiksel ini tuh gak cuma angka doang, detailnya itu oke banget. Kalau kita ambil backlight juga dia pandai biar background-nya nggak overexpose. Cuma kadang emang hasil si objek manusia tuh malah agak jadi terang kayak gini. Butuh update software aja. Mungkin kalian khawatir warnanya nggak natural dan hasilnya tuh cantik banget ya. Warnanya itu cukup natural walau nggak pakai banget. Hasil muka saya juga gak akan dilebih-lebihin kalau kita matiin si Beautify-nya. Dengan gini, kamera selfie-nya ini nggak cuma cocok buat cewek aja. Kalau kamera belakang hasilnya juga cukup oke ya di harganya. Cuma warnanya emang agak punchy walaupun AI dimatiin. Detail HDR, kontrasnya cukup bagus. Tapi itu ditahan banget buat gak ngelewatin kemampuan si Vivo X50. Walaupun resolusinya agak kecil si Vivo X50, tapi ini nggak lebih bagus dibandingkan X50. Apalagi di mode malam. Emang iya ya, si V20 ini punya tripod mode yang sama kayak X50, di mana kita bisa ambil gambar dengan shutter speed yang cukup lambat sampai hampir semenit. Tapi hasilnya susah banget buat fokus. Dan ya emang wajar ya. Tapi emang kalau misalkan nggak terlalu gelap sih emang oke ya, walaupun nggak pakai banget. Masalah videonya tentunya saya lebih suka kamera depannya ya. Walaupun muka kita diambil dengan jarak yang dekat, tetap bisa fokus dan jalannya juga cukup stabil. Masalah warna dan detailnya sama bagusnya kayak hasil gambarnya di urusan kamera depan. Kalau kamera belakang, ya ini tuh masih standar ponsel-ponsel 3-4 jutaan ya. Nggak jelek dan nggak wah juga. Rekaman 4K ya, 30 fps kalian nggak bisa lebih, dan kita coba diajak jalan. Apakah stabil atau enggak sih sekilas? Emang standar sih, nanti kita coba yang ultra stable-nya ya. Cuman ini detail videonya sih lumayan oke ya, jadi si pori-porinya kelihatan ya. Dan ini nggak terlalu diperhalus, nggak terlalu dipercantik ya si kulit saya, walaupun emang terlihat agak diperhalus ya, makanya saya tadi bilang ada agak. Tapi overall emang benar-benar oke ya, ini buat ngevlog ini cocok banget ya. Oke. Ini pakai ultra stable ya. Resolusinya tentunya nggak bisa 4K. Tapi kalau misalkan dipakai jalan ini emang tetap stabil, cuman si kita lebih ngezoom karena si resolusinya tuh di crop. Oke, tapi dipakai jalan emang benar-benar oke ya. Oke, lumayan stabil. Oke, kalian juga bisa lihat. Ini bisa dipakai kalau misalkan kalian nge-vlog. Kalau misalkan emang lagi dia mending pakai yang resolusi 4K biar kelihatan lebih detail. Ini perekaman video ya 1080p 50 fps ya, jarang ya. Kalau misalkan yang lain kan biasanya 60 fps. Nah, ini sekilas sih hasilnya emang bagus ya. Dan detailnya juga cukup oke ya. Struktur daunnya kelihatan. Dan kalau misalkan kita pindah-pindah zoom juga lumayan cepet ya. Dan detail kalau misalkan dekat ya nggak bisa banget ya, harus agak jauhan, tapi tetap oke ya. Walaupun sebenarnya agak kelihatan diperhalus sih si tangan sayanya. Cuman masalah HDR-nya lumayan ya. Walaupun ini sebenarnya di 50 fps agak pas digerakin agak kelihatan delay ya si pergerakannya. Cuman nanti ya hasilnya nggak akan delay. Dan kalau misalkan diajak jalan standar, nanti kita coba gimana kalau misalkan pakai yang ultra stabilize ya. Kita coba di agak cepet ya bawanya, cepet stabil ya. Walaupun kita jalannya cepet, ini cukup stabil. Oke. Nanti kita lihat hasil di PC ya. Jadi Vivo V20 ini tuh recommended banget buat dibeli. Apalagi buat kalian yang pecinta selfie dan para vlogger yang butuh kamera depan oke.
Tentunya kali ini nggak cuma modal kamera selfie doang, performa, fitur, dan desainnya tuh tetap oke. Walaupun emang butuh banget update software buat si Vantage OS 11 ini, tapi si update-nya nggak sekrusial yang dibutuhkan kayak di Vantage OS 10.5 atau 10 yang emang agak banyak masalah. Tapi kalau kalian nggak terlalu suka selfie dan suka pecinta keluarga BBK Electronics, di segmen ini di harga yang kurang lebih sama, saya lebih rekomendasiin Oppo Reno 4 sih. Dan bonus nih, kalau misalkan ada kaum mendang-mending yang masih nonton, lalu pecinta keluarga BBK Electronics, kalian bisa nunggu nanti kayaknya bakal bagus sih Realme 7 Pro ya. Jadi itu saja review Vivo V20. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tulis komen di bawah. Dan jangan lupa buat like, share, subscribe Fix Me biar gak ketinggalan video berikutnya. Oke? Dan di sini Fadil, peace out.